yang pertama saya lakukan, yang paling utama adalah berdoa kemudian. Ya. Berdoa supaya agar dilancarkan segala kegiatan dan dimudahkan segala kegiatan yang ada di SPN. Dan yang kedua, berlatih dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan tekun. Dan yang ketiga, mendengarkan apa kata pelatih, pengasuh yang ada di SPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Kompol Heni Rahayu. Sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara Polo Palo, podcastnya Polda Gorontalo. Pada sore hari ini saya akan menghadirkan seorang anggota Polri, ya. Yang bersangkutan adalah tamu saya pada sore hari ini. Dia adalah anggota Polri yang kemarin, ya, beberapa hari yang lalu barusan dilantik menjadi Bintara Polri dari SPN Batu Daah. Dan tamu saya ini sebagai anggota Polri, sewaktu mengikuti pendidikan, yang bersangkutan meraih juara umum dari 153 siswa. Dia adalah peraih juara umum pada pendidikan Bintara Polri di SPN Polda Gorontalo. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan sedikit bincang-bincang dengan yang bersangkutan, karena pada sore hari ini yang bersangkutan juga menghadirkan ibunya, ya, orang tua dari saudara Alpito Mono Arfa yang nama bersangkutan, ya. Dan bersama ibunya saya hadirkan di sini untuk menjadi tamu saya pada sore hari ini. Baik, sahabat podcast kalian, kita langsung saja ke Alpito, ya. Alpito, seperti kita ketahui, utamanya di kepolisian, ya, di kepolisian dan masyarakat umum pun mengetahui bahwasanya di saat pelantikan anggota Polri di SPN Polda Gorontalo kemarin, Anda mendapatkan atau meraih juara umum dari 153 siswa pada pendidikan secaba Polri. Nah, ini teman-teman di luar sana, ya, barangkali yang generasi muda kita di Gorontalo yang ingin mengabdikan dirinya di kepolisian, barangkali ingin tahu apa tip-tipnya, apa rahasianya, sehingga saudara Alpito mengikuti pendidikan, ya, mengikuti pendidikan di SPN, kemudian bisa meraih juara. Apa kira-kira yang dikerjakan sih di SPN ini? Siap. Yang pertama saya lakukan, yang paling utama adalah berdoa kemudian. Ya. Berdoa supaya agar dilancarkan segala kegiatan dan dimudahkan segala kegiatan yang ada di SPN. Dan yang kedua, berlatih dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan tekun. Dan yang ketiga, mendengarkan apa kata pelatih, pengasuh yang ada di SPN. Kira-kira waktu di pendidikan itu ada kesulitan enggak itu? Selama menempuh pendidikan di SPN itu ada kesulitan enggak menurut Alpito? Siap, tidak ada. Tidak ada, ya? Siap. Selama pendidikan tidak ada kesulitan, ya? Siap, sampai Alpito bisa meraih juara umum sewaktu pendidikan itu? Siap. Oke. Nah, Alpito sendiri ini, kalau boleh saya tanya lebih ke pribadi, anak keberapa dari berapa bersaudara? Siap, anak kedua dari dua bersaudara kemudian. Anak kedua dari dua bersaudara. Dua bersaudara. Saudaranya? Siap, yang kakak sudah meninggal kemudian. Oh, sudah meninggal. Siap. Oh, mohon maaf, ya. Jadi kakaknya sudah meninggal. Siap. Meninggal waktu umur berapa tahun? Siap. Ya? Kira-kira umur 9 atau 10 tahun. Oh, gitu. Siap. Berarti kelas 9, 10, berarti kelas 3 SD mungkin, Bu, ya? Oh, berarti Alpito ini anak tunggal sekarang. Siap. Ya. Dengan orang tua ibu. Ibu siapa, Bu? Ibu namanya? Ibu Mirawati Tumayahu. Oh, Ibu Mirawati Tumayahu. Nah, sekarang saya beralih ke ibu sendiri. Ibu sebagai orang tua Alpito. Alpito sudah berhasil menempuh pendidikan yang diawali dengan tes tentunya, kan? Ya. Tes masuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan dinyatakan lulus, kemudian mengikuti pendidikan. Dan di pendidikan pun, anak ibu ternyata pinter, katakanlah. Berhasil menjadi juara umum, mengalahkan dari 153 siswa tadi. Nah,
bagaimana sih cara mendidik anak ibu ini sampai anak ibu itu bisa lulus jadi polisi, mengikut pendidikan pun bisa menjadi juara. Apa didikan ibu kepada anak ibu sebetulnya? Ini yang orang tua juga barangkali ingin tahu. Apa sebenarnya yang ibu berikan kepada anak ibu sehingga anak ibu bisa berhasil? Apa ibu? Didikan saya itu cuma doa, Pak. Oh gitu ya. Doa setiap hari, selalu doa yang terbaik buat anak saya. Ya. Selalu didoakan sukses dunia akhirat. Amin. Pokoknya doanya yang terbaik saja, Pak. Oh iya. Iya. Ibu, ini ibu yang datang, kan saya mengundang mengundang orang tua, tapi ibu yang datang, bapak di mana bu? Mohon maaf. Mohon maaf, saya itu umurnya dia 8 bulan, Ya. bapaknya sudah mulai selingkuh. Oh, kalau ibu rasa keberatan tidak usah disampaikan. Kalau ibu rasa ikhlas ya silakan, tidak masalah. Ya, pokoknya anak ini ditinggal bapaknya umur 8 bulan. Oh saja, gitu. Pak. Ya. Oh iya. Pokoknya saya sudah merangkap dua-duanya kasih sekolah sebagai ibu, sebagai bapak, sampai dia jadi sukses. Oh gitu. Iya. Jadi berarti bapaknya sekarang masih ada? Ada. Ada. Bapaknya sudah tahu kalau putranya jadi polisi bu? Sudah tahu? Iya. Pernah ketemu Albito dengan bapak? pernah. Kapan? Siap waktu pada saat lulus. Selesai lulus. Oh pelantikan, waktu pelantikan hadir? Pada saat lulus seleksi kan. Lulus seleksi, Siap. waktu tes ya? Siap. Waktu tes hadir. Nah kemudian apa yang disampaikan bapak? Siap disampaikan ke bapak itu agar bisa menjaga diri di sana. Karena bapak itu di sana kan sudah tinggal sendiri. Ya. Oh iya. Bisa Tidak menjaga sendiri diri ya. baik. Siap. Kalau ibu sendiri bu, ibu sendiri dengan mendidik anak satu ini ya bu, Iya. Albito Mona Arfa. Nah, dari kecil ibu sampaikan tadi umur 8 bulan ibu merawat Albito. Nah, selama ibu rawat Albito ini dari 8 bulan sampai sekarang yang bersangkutan ini sudah bisa jadi anggota Polri itu, ibu kesehariannya mohon maaf ada bekerja apa bu? Bekerja serabutan. Bekerja serabutan. Misalnya, mohon maaf ini. Pokoknya semua jadi baby sister. Oh. Iya. Oh, gitu. Sama siapa ibu? Sama siapa? Di rumahnya untuk sekarang ini saya kerja di rumahnya Pak Andiko. Oh ya, sudah. Makasih. Jadi di rumahnya orang lain ya Bu yang sekiranya bisa mempekerjakan ibu. Iya. Ya, tapi jadi ibu nanti di setiap hari melaksanakan pekerjaan ke mereka sampai mendidik anak ibu ini, begitu. Sampai besar ibu ya, sampai jadi polisi. Ya, terima kasih. Kalau ibu sendiri harapan ibu ke depan untuk anak ibu yang sekarang ini sudah berhasil menjadi anggota Polri. Tinggal ke depannya Bu, menjadi abdi negara, melaksanakan tugas-tugas ke depan. Harapan ibu apa kira-kira kepada anak ibu ini? Harapan saya kepada anak rendah Ya. hati, dan menjalankan tugas sebagai amanah, terus dicintai oleh masyarakat. Iya, itu. Jadi dengar-dengar ini Albito, itu pesannya ibumu kepada kamu, ya. Ini pesan seorang ibu ya, yang melahirkan, membesarkan kamu. Ya, itu harus kamu camkan baik-baik. Bukan karena kita ada duduk sama-sama di sini, ya. Kamu dengar. Tapi ini nasihat orang tua harus kamu laksanakan, ya. Harus itu amanah yang harus kamu jalankan nanti ke depan, ya, ke depannya. Jangan sampai melupakan orang tua, ya. Selalu juga anak yang soleh kan selalu mendoakan orang tua, ya kan. Ya itu kasihan ya orang tua sendiri. Ya, kalau Albito sendiri setelah sekarang sudah jadi anggota Polri, nah, kemarin itu kan masih habis lulus pendidikan kan masih di Biro SDM ini. Baru kemarin ya. Setelah pendidikan masih di Biro SDM. Nah, kemarin kan sudah pindah ke Sabara. Ya, pindah ke Satuan Kerja Sabara. Ya.
Harapannya kira-kira di Satker yang baru ini apa, Alpito? Untuk yang Satker untuk Sabara ini? Siap. Harapan saya itu untuk di Satker Sabara ini saya bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya. Mendengarkan apa seluruh kata pimpinan, saya akan jalankan. Kemudian kalau sebagai anggota Polri itu kan kita itu tidak hanya terfokus di satu satuan kerja ya. Siap. Ya hari ini boleh Alpito di Sabara, pasti besok-besok mungkin bisa pindah di Satker lain, bahkan mungkin di Satwil, satuan wilayah di Polres begitu, ya kan? Jadi keinginan Alpito, saya ingin tahu nih, keinginan Alpito nanti setelah dari Sabara, misalnya dari Satker Sabara ini, Alpito sebenarnya jadi polisi apa sih? Di Satker apa? Siap. Misalnya saya tunjukkan misalnya di lalu lintas atau di reserse atau di Sabara juga. Atau barangkali di Satker mana yang Alpito inginkan? Siap. Yang saya mau sebenarnya di Brimob, cuma Ibu. Oh, di Brimob. Aduh, memang hebat di Brimob. Brimob baru? Cuma Ibu tidak menyetujui dan jadi oh saya gitu. Boleh. Kalau Alpito mau usul, nanti diusulkan oleh Satkernya bahwa Alpito ingin pendidikan kejuruan di Brimob sana, di mana? Di Porong sana, di Watu Kose. Siap. Nanti kembali ke sini jadi Brimob. Siap. Begitu. Nah, terus alternatif kedua selain Brimob? Siap. Di Reskrim. Oh, di Reskrim. Ya. Nah, ini didengar pejabat loh. Nanti kamu bilang Brimob, nanti Brimob betul ini. Ya. Ya, pokoknya di mana-mana ya. Yang penting itu sebagai anggota Polri, tugas kita akan mengabdi ke masyarakat. Apapun satkernya, apapun satuan wilayah, yang penting tujuan kita adalah mengabdi untuk masyarakat. Siap. Itu bedanya profesi sebagai anggota Polri, karena profesi sebagai anggota Polri ini kan kita ini kan pengabdian ya. Siap. bukan suatu pekerjaan. Siap. Itu mungkin barangkali bedanya pekerjaan dengan profesi pengabdian ya. Kalau pengabdian itu kan tanpa pamrih. Siap. Ya kan? Siap, kan? Tapi kalau pekerjaan berharap imbalan. Siap. Ya kan begitu. Jadi kamu nanti misalnya diperintahkan oleh pimpinan ya, apa yang menjadi perintah pimpinan itu adalah ya tugas, itu amanah. Ya, Siap. itu pengabdian. Siap. Meskipun yang perintah siapa, atasanmu di atas kamu, ya itu kan sebagai wujud pengabdianmu kepada negara itu. Siap. Ya, implementasinya sampai di situ. Ya, Siap. selain hanya untuk melakukan pekerjaan, tapi yang utama kita mengabdi. Siap. Ya, begitu aja itu. Sepanjang itu baik, bagus, ya. Tetap kita harus laksanakan apa yang menjadikan perintah pimpinan. Nah, sekarang terakhir nih, kira-kira harapan Alpito ke depan ya. Umurnya berapa sekarang? Siap. 19 tahun kemudian. 19 tahun? Siap. Wah, 19 tahun. Berarti kalau insya Allah pensiun anggota Polri itu 58, sekitar 39 tahun mungkin. Siap. Alpito nanti mengabdi di kepolisian ini, insya Allah umur panjangnya. Siap. 39 tahun bukan waktu yang pendek itu. Siap. Alpito. Jadi gunakan kesempatan ini. Siap. Ya. Siap. Gunakan kesempatan ini dengan baik-baiknya. Itu. Lalu terus ke pertanyaan saya tadi, harapan Alpito ke depan di rentang waktu yang sangat lama ini sebagai anggota Polri. Nah, pasti nanti ke depan itu di dalam melaksanakan tugas itu seorang anggota Polri itu banyak sekali tantangannya kan, banyak sekali tantangannya. Jadi kita harus kuat mental, ya, harus percaya diri, itu harapannya apa? Siap. Harapan saya ke depannya nanti kemudian saya bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan penuh amanah, karena saya termotivasi dengan
tugas pokok polisi Sundan. Apa itu? Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oh begitu. Siap. Oh iya. Ya bagus kalau begitu. Jadi apa yang Alpito sampaikan ini harapan kita semua ya, tentunya anggota Polri ke depan ya tentunya bisa mengikuti apa yang Alpito laksanakan. Siap. Alpito selesaikan dalam rentang waktu berapa bulan kemarin mengikuti pendidikan dan sekarang memang berkomitmen ya. Siap, Bang. Berkomitmen untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Siap. Ya karena sebagai anggota Polri ini kan kita ini kan pelayan masyarakat. Siap. Jadi bukan kita yang dilayani masyarakat, tapi kita yang Siap, Bang. melayani masyarakat. Oke? Siap. Terima kasih. Siap. Baik, sobat podcast sekalian, itulah sedikit bincang-bincang kami dengan Bribda Alpito Monoarfa dengan ibunya Alpito. Ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit kami perbincangkan tadi bisa memotivasi seluruh generasi muda yang ada di Gorontalo dan dimanapun berada, ya, agar bisa memantapkan diri untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa ini lewat jalur kepolisian negara Republik Indonesia. Ya. Insya Allah ke depan apa yang disampaikan Alpito tentunya rekan-rekan semua mendengar bisa terlaksana dan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sobat podcast sekalian, sampai di sini saya akhiri podcast Polo Palo pada sore hari ini dan terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore dan salam